Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya suatu topik yang berjudul Crypto Smart Money. Jadi sekarang kita memasuki modul ya, bagian pertama. Jadi sebenarnya apa sih ya Smart Money itu dan gimana atau bagaimana penerapan Smart Money dalam market sekarang? Jadi ilmu trading itu sama seperti cabang ilmu lain ya teman-teman. Jadi selalu berkembang. Dan karena kita ketika berbicara perspektif berkembang itu kan berarti ada awalnya. Nah, jadi pada dasarnya ya semua konsep technical research ya, technical analysis yang ada itu adalah konsep dari Dow Theory. Ya, yang mana ya pasti ya Dow Theory itu menurunkan banyak ya sekali pendekatan ya dan teori trading yang berbeda ya, dan salah satunya itu adalah smart money konsep ini. Nah, sebenarnya apa sih ya smart money konsep ya? Jadi pada dasarnya smart money konsep itu merupakan suatu pendekatan trading yang baru ya, yang baru di reveal, yang mana fokus utama dari smart money ya ini adalah kita melihat ya gimana pendekatan yang dilakukan ya oleh para institusi besar, yang mana institusi besar itu selalu berfokus pada liquidity atau likuiditas. Sehingga kita ketika trading ya menggunakan konsep smart money dalam kripto, kita selalu berfokus pada likuiditas. Yang mana pokok utama yang kita perhatikan di sini adalah likuiditas. Sehingga kita follow the liquidity. Entah itu ke arah bullish ya ataupun ke arah bearish. Karena likuiditas itu tidak peduli ya dengan arah market ya, tapi dia hanya ya melihat likuiditasnya itu ada di mana. Sehingga ketika kita follow the liquidity ya, kita follow the trend juga. Lalu ada suatu pertanyaan ya, kenapa smart money ini kok populer? Ya, karena kan ketika teman-teman mempelajari ya technical analysis yang ada ya dengan ilmu dalam tanda kutip ya, tarik-tarik garis ya, gambar trendline ya, support, resistance, terus juga teman-teman misalkan acknowledge ya suatu pattern tertentu, itu pada dasarnya seringkali ya, enggak selalu ya, tapi seringkali digunakan smart money ya untuk mengcounter trade teman-teman punya idea. Karena teman-teman ini kan pada dasarnya menggunakan ilmu yang sama ya, yang mana semua orang ini pakai, sehingga smart money ini tahu, oh kecenderungan teman-teman bakal long di sini, oh kecenderungan teman-teman bakal short di sini, sehingga itu dimanfaatkan ya oleh para smart money untuk mengcounter trade teman-teman. Jadi pasti ya teman-teman ini pernah ngerasa ya, oh saya udah jago ya TA ya, saya udah pinter ya tarik-tarik garis ya, udah bener nih, tapi kok tradingnya tetap rugi. Ya mungkin jawabannya ya teman-teman harus mempelajari ya mengenai smart money. Karena ketika teman-teman failed ya dalam trading itu sometimes bukan karena teman-teman bukan seorang trader yang jago. Mungkin ada faktor di mana teman-teman harus mengupgrade ilmu yang teman-teman miliki. Jadi ketika teman-teman udah tarik-tarik garis ya, udah jago, tapi kok masih fail, di situ teman-teman mungkin harus melihat perspektif ya, ilmu trading ke arah yang berbeda. Mungkin di situ teman-teman lagi dikerjain ya oleh para smart money. Jadi teman-teman ya harus memahami ada suatu information gap yang mana dimiliki oleh para smart money ini dengan kita. Sehingga ketika kita pengen memperkecil odds ya, memperbesar kemungkinan kita untuk menang ya, kita mau nggak mau satu harus mempelajari cara mereka bekerja. Dan kedua kita mungkin juga harus bekerja dengan cara mereka. Sehingga teman-teman harus ya mempelajari smart money ini. Karena kalau kita ngomong keuntungannya trading menggunakan smart money apa ya? Satu, ini adalah metode yang masih fresh ya, from the oven. Ketika teman-teman 97% ini masih menggunakan normal ya, technical analysis ya, based on Dow theory ya, pattern ya, kemudian teman-teman masih tarik support, resistance ya dengan cara yang tradisional ya. Di sini ada ilmu yang baru sehingga bisa memberikan teman-teman edge ya against all the market participant. Jadi teman-teman nggak harus ya rubah switching semua program yang teman-teman buat, sistem yang teman-teman udah buat ya, tapi mungkin teman-teman bisa menemukan hal yang baru ya, hal yang berbeda ketika teman-teman juga mempelajari smart money. Kedua, teman-teman juga bisa ya melihat gimana smart money ini menggodok market kripto. Karena setelah tahun 2018 ada kecenderungan teman-teman kalau para smart money ini masuk ke kripto.
Karena kan kalau kita lihat ya 2/3 trading volume di dalam pasar keuangan, even crypto ya, itu juga mereka tradingnya pakai algoritma ya atau trading bot. Sehingga ketika teman-teman membedah mekaniknya, teman-teman akan tahu gimana cara mereka beroperasi. Sehingga teman-teman juga bisa memiliki ya tambahan pengetahuan ya yang bisa mengasah ya kemampuan teman-teman trading. Oke teman-teman, mungkin itu penyampaian dan pembukaan saya mengenai crypto smart money. Jadi kita akan lanjut ke modul bagian kedua. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya bagian kedua ya mengenai modul Crypto Smart Money. Jadi apa sih fokusnya Smart Money? Kalau saya bilang kan sebenarnya setiap trading genre ya, atau genre trading ya saya bilang. Itu selalu memiliki fokus yang berbeda-beda. Misalkan order flow ya itu fokusnya ke pembacaan order book. Kemudian misalkan harmonic trading pada misalkan harmonic pattern. Jadi fokus dari Smart Money konsep ini kita adalah berfokus ya pada likuiditas ya. Kalau misalkan do teori ini kan fokusnya tren ya. Jadi Smart Money ini fokusnya adalah likuiditas ya. Jadi smart money ya itu always follow the liquidity. Entah itu bullish ya ataupun bearish. Kalau kita ngomong apa aja poin-poin fokus dari smart money. Jadi fokusnya itu kita akan membahas ya berbagai hal di sini ya. Pertama itu adalah terkait dengan liquidity ya. Kedua terkait market making. Ketiga terkait dengan fair value gap. Keempat order block. Dan yang terakhir itu juga ada market structure. Ini tidak urut ya, tapi poin-poinnya seperti ini kurang lebih yang akan disampaikan. Pertama ya, itu masalah liquidity ya. Jadi liquidity atau order flow itu merupakan transaksi ya, yang menggerakkan suatu aset. Jadi liquidity ya itu menunjukkan seberapa liquid market ya. Semakin liquid itu semakin mudah ketika teman-teman mau memperdagangkan suatu aset. Namun ketika semakin illiquid ya market, itu teman-teman akan sulit mentradingkannya karena nggak ada barangnya. Jadi liquidity ini sebagai suatu tolak ukur ya. Apakah market ini bisa bergerak volatile atau enggak? Karena kan smart money ini pasti mereka tuh trading bukan di size yang kecil ya. Sehingga ketika mereka gelontorin uang triliunan ya at the same time itu juga harus ada likuiditas dari investor lain ya, likuiditas dari smart money lain, likuiditas dari retail lain. Karena ketika liquidity-nya dry ya, mereka pun juga nggak bisa untung ya. Jadi market ini jangan dibayangkan ya seperti tempat yang bisa suka-suka cari uang ya. Karena smart money pun mereka juga sangat memperhatikan liquidity. Even on crypto yang masih volatile ya, tapi kalau kita bandingkan liquidity-nya ya dengan market yang lain ya, misalkan forex ya, yang sudah ada lebih lama itu kita liquidity-nya tuh masih sangat kecil ya, dibandingkan dengan para big aset ini. Nah, karena pada dasarnya ya, smart money itu pun provide liquidity ke financial market. Karena mereka yang provide ya, market pun juga sama ya seperti bisnis ya. Istilahnya para pemain besar lah, kita bilangnya bandarnya ini, mereka juga nggak mau ya namanya bisnisnya rugi ya. Sehingga ketika mereka provide liquidity ya dalam market, mereka juga mengharapkan liquidity balik dari para retail. Itulah mengapa ketika mereka sudah selesai dengan akumulasinya, itu mereka selalu baru keluar-keluar di media ya untuk mempromot ya suatu aset tertentu. Karena ketika teman-teman lihat ya, ketika mereka beli itu diam-diam aja ya. Tapi ketika mereka mau jualan ya biasanya mereka buat-buat di berita ya. Kalau misalkan aset ini adalah masa depan dan lain sebagainya. Itulah kenapa ya teman-teman ketika trading ya menggunakan smart money concept ya. Saya bilang most likely ya itu lebih valid ketika teman-teman trading di pair ya, di aset ya, di koin kripto yang memiliki likuiditas yang besar. Misalkan ya Bitcoin ya, kemudian Ethereum ya, BNB. Karena mereka jelas ada liquidity-nya ya. Market cap lebih besar sehingga selalu menjadi pilihan dari para smart money lain untuk memarkir likuiditasnya ke sana. Jadi ketika teman-teman ini ya pakai smart money konsep ya, tapi teman-teman ini buat ini trading misalkan illiquid ya, meme coins, ya itu nggak relevan. 100% saya bilang nggak relevan. Karena likuiditasnya di situ ya konsepnya berbeda dengan likuiditas ya ketika teman-teman lihat pair dari Bitcoin, pair dari Ethereum yang mana jelas-jelas di trading oleh algoritma ya, di trading oleh trading bot yang mana memiliki ya volatilitas dan juga size yang besar. Sehingga hanya relevan untuk teman-teman gunakan konsep ini di dalam big caps
Selanjutnya ya, market making ya. Karena kan smart money ini kan LP ya. Jadi mereka kan adalah liquidity provider ya, yang bisa menggerakkan pasar. Jadi mereka itu memiliki kecenderungan seperti ini teman-teman. Mereka menggerakkan ke arah yang menguntungkan mereka ya. Let's say ketika mereka lagi betting ya, market ini akan naik. Apa yang mereka lakukan ya, mereka bisa ya melakukan bid ya, harga naik ya. Begitu juga ketika mereka lagi sorting ya, mereka bisa jual at the same time juga sorting. Karena mereka punya likuiditasnya ya. Sehingga kita harus follow ya gimana mereka ini berpikir ya. Kira-kira di mana mereka itu menaruh likuiditas dan lain sebagainya. Karena ketika teman-teman ngomong ya, bisnis ini pun juga bisnis yang nggak ada yang jujur ya dalam bisnis. Karena menurut secara sah ya dan legal itu terbukti kalau mereka itu trading melawan customer mereka. Ya, jadi mereka yang punya exchange, ini kan mereka tahu ya dengan pasti ya, stop loss-nya ini para konsumen saya ini ditaruh di mana ya. Misalkan saya long di 40.000, saya stop loss di 39.800 ya. Itu kan mereka tahu datanya. Sehingga apa yang terjadi ya, pasti harganya diturunin dulu ya. Supaya apa? Supaya dia dapat harganya itu lebih murah lagi. Sementara posisi kamu juga exit ya. Mereka dapat untung dari mana? Dari fee transaksi ketika kamu close posisi. Karena kan stop loss-nya kehit. Terus gimana kalau saya nggak pakai stop loss ya? Kan mereka tahu likuidasi kamu di mana. Let's say ya, kamu misalkan dari 40.000 ya, terus kamu pakai margin ya, dari entry 40.000 itu kamu pakai margin misalkan 50 kali ya. Terus mereka tahu nih ya, oh stop loss-nya dia di sini ya, misalkan. Tapi likuidasinya ya, dia nggak pakai stop loss ya, likuidasinya di sekitar mungkin 37.000. Itu pasti bisa-bisa kamu juga kena liquid dulu baru harga naik. Ya. Karena mereka kan lihat ya, mana nih ya likuidasinya yang paling banyak ya, likuidasi yang paling banyak. Ya udah kita habisin dulu likuidasinya. Sehingga ketika teman-teman lihat ya, ini kan seperti ini ya, ikan yang dijaring di bawah itu ya. Baru kemudian harga bisa naik. Bisnis ini seperti ini ya. Ketika teman-teman masih mau bertahan di sini ya teman-teman harus mengikuti caranya. Gimana supaya saya nggak kesaring seperti itu. Selanjutnya ya, kedua ada fair value gap atau FVG ya. Jadi FVG itu merupakan ya area di mana ada ketidakefisienan ya. Karena harga ini harusnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kan ketika smart money masuk ya dalam pasar, itu berarti ya ada suatu ketidakefisienan dari harga ini. Karena mereka kan selalu dalam tanda kutip ya, ada marknya ya. Mereka ketika melakukan suatu transaksi ya, itu pasti dalam jumlah yang besar. Sehingga transaksi yang hadir dari smart money itu menimbulkan suatu gap ya, atau jarak. Sehingga gap ini itu kan terjadi ya ketika nggak semua dalam market participant itu bisa berkontribusi di situ. Sehingga ini adalah wujud ya ketidakefisienan yang ditimbulkan ya oleh para smart money. Nah ini adalah contoh fair value gap ya. Ketika teman-teman lihat ya ada big ya sell order seperti ini, it means ya smart money is there ya. Karena teman-teman ini retail ini hanya kecil ya, ikan-ikan kecil yang bisa menyumbang ya beberapa order flow di sini. Ya hanya wick kecil sekali. Tapi this big ya sell candle ya itu adalah smart money. Itu adalah suatu pertanda bahwa smart money is here. Ini adalah candle ya yang menunjukkan ya adanya suatu ketidakefisienan atau gap di dalam market. Nah, selanjutnya ya, kita ngomongin order block. Jadi order block itu apa ya? Order block itu suatu area ya di mana smart money ini aktif ya. Dan mungkin ya mereka ini bersembunyi di sana. Sehingga kita bisa jadikan order block ya atau singkatannya OB ini sebagai suatu area ya di mana teman-teman berpotensi ya melakukan suatu perdagangan. Jadi misalkan teman-teman mau short ya, teman-teman mau long, teman-teman juga bisa jadikan OB sebagai area ya untuk teman-teman pasang suatu posisi perdagangan. Nah, selanjutnya ya kita berbicara mengenai market structure ya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering ya mendengar market structure, terutama ketika teman-teman ya trading yang menggunakan price action analysis, di mana market structure pun ya dalam smart money concept ini juga masih ya diperhatikan ya oleh para smart money ya. Jadi institusi pun ya, memperhatikan struktur pasar sebelum mereka melakukan aksi ya penjualan atau pembelian. Seperti yang teman-teman tahu ya, ini contoh dari market structure yang bearish ya. Ada titik high atau titik tinggi ya, kemudian juga ada titik lower high ya, di mana market yang turun ya, atau bearish itu consistently ya making lower high dan lower high lagi ya, lower high dan juga lower low. Jadi market ya bisa dipastikan bearish ya ketika market itu selalu printing ya new lower high dan juga new lower low.
Jadi teman-teman udah paham ya fokus apa aja sih yang kira-kira akan kita bahas ya di dalam 8 modul ke depan mengenai smart money ini. Jadi ketika teman-teman masih bingung ya mungkin modulnya bisa diulang-ulang ya, dilihat beberapa kali sebelum teman-teman mengeksekusi ya trade menggunakan smart money konsep. Oke, saya Alfa Hastings dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul ketiga. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfa Hastings dari Akademi Kripto. Kali ini kita memasuki ya bagian ketiga ya dari modul Crypto Smart Money. Jadi apa yang akan kita bahas di modul ketiga ini? Jadi kita di sini akan membahas ya mengenai konsep liquidity yang pertama. Oke. Jadi apa sih ya konsep liquidity? Saya kan udah mengungkapkan ya sebelumnya kalau fokus dari smart money konsep ini kita adalah yang melihat dan juga mempelajari dari liquidity ya atau likuiditas. Karena ya tanpa adanya likuiditas ya pasar ini tidak akan bisa bergerak ya. Sehingga likuiditas ini selalu ada ya dalam pasar yang bullish ataupun bearish. Ketika pasar bullish ya itu likuiditasnya kan naiknya ke atas ya. Karena lebih banyak ya pembeli daripada penjual. It means ya liquidity ya to the upside. Tapi ketika pasar turun itu kan berarti likuiditasnya ya itu ada ya di dalam pasar yang bearish ya. It means ya ada orang yang short selling ya, dengan jumlah yang besar atau ada orang yang menjual ya dalam jumlah yang besar ya, yang mana dia lebih besar daripada pembeli sehingga market turun ke bawah. Nah di sini kita ketika mempelajari ya konsep liquidity kita tidak akan ya ada ya dalam suatu kita sebut ya istilahnya tren yang salah ya, atau kita tidak bergerak ya kemana berlawanan dengan arah likuiditasnya. Karena ketika kita bergerak ya ke arah yang berlawanan itu pasti kita akan ya memperoleh kerugian. Jadi kenapa ya liquidity ini harus tetap ada ya? Karena ya fungsi liquidity itu ada dua ya. Satu adalah menjaga order book ya. Jadi ketika ya teman-teman mau bertransaksi ya, ketika market participant mau istilahnya trading ya, ini kan mereka mengisi order booknya ya. Mereka ya pasang di order penjualan, mereka juga pasang di order pembelian ya. Untuk menjaga ya likuiditas ya, ini order book ini harus selalu berjalan. Kemudian ya kedua ya, memastikan exchange ini tetap hidup ya. Jadi kan kita nggak bisa pungkiri ya, jadi profit utama exchange yaitu dari kalian bertransaksi. Sehingga apa? Ketika mungkin transaksinya ini relatif sepi ya, udah nggak terlalu gerak ya market. Kadang mereka ini memang membid ya atau bidding koin-koin tertentu ya, supaya ya ramai lagi marketnya ya. Karena kan ketika suatu koin ya ini bergerak ya, volumenya ada, wah berarti kan kita ya para trend follower ya, trader yang trend follower atau kita para misalkan yang hunting ya, project-project ini kan melihat ada suatu spike ya atau unusual volume. Yang mana ya ketika kita tahu ada unusual volume ya, biasanya kita juga ikut berpartisipasi ya, mungkin trading ya di secondary trendnya. Berharap ini akan naik lagi. Oke, disitulah ya exchange cari duitnya ya. Karena ketika sepi ya mereka buat transaksi sendiri ya. Mereka juga pasti ya ingin ya memastikan bisnisnya itu tetap hidup. Ya, mereka bisa hidup bisnisnya itu ketika yang trading itu masih ada. Oke. Dalam konsep smart money ya, ini dua hal yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan itu adalah BSL dan SSL. Apa BSL, apa SSL? Jadi BSL itu stand for ya buy side liquidity. Bisa juga ya disebut dengan buy stop liquidity. Sementara SSL ini adalah sell side liquidity atau sell stop liquidity. Jadi apa itu BSL, apa itu SSL? Ya, mari kita jelasin. Jadi BSL ya atau buy side liquidity itu adalah suatu area ya di mana para smart money ini mengumpulkan ya dalam tanda kutip stop loss ya. Jadi orang-orang yang short di resistance. Tapi di saat yang sama ya mereka itu juga mengambil likuiditas ya dari orang yang long ya ketika breakout. Jadi di sini smart money ini membunuh ya dua entitas sekaligus, dua pelaku pasar sekaligus. Yaitu adalah mereka yang short ya dalam tanda kutip di resistance dan mereka yang ya long ya setelah resistance itu tembus atau mengalami breakout. Jadi ketika kita lihat ya ini ada dua sisi yang dibunuh ya. Dari ilustrasi ini ya kita bisa melihat ya gimana sih ya
para smart money ini bekerja. Misalkan di sini ada titik ya, tinggi atau high dari suatu harga. Kemudian harga reject ya di sini, oke. Kemudian di sini harga naik ya. Ya pasti ya para trader yang menggunakan traditional concept, mereka pasti akan short di sini. Kenapa di sini? Karena di sini adalah previous ya, high ya, yang mana bisa disebut ya sebagai dalam tanda kutip resistance. Jadi mereka short di sini hoping ya suatu pattern play out ya, yaitu adalah double top. Oke, pasti mereka pasang di sini. Stop loss di mana? Stop loss pasti di atas ya dari high ini. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Ya, seringkali harga ini selalu naik dulu ya di atas resistance ini. Sehingga ya yang shorting di sini apa yang terjadi? Mereka stop loss, terlikuidasi. Sehingga harga ada di titik ini nih. Oke. At the same time ya, para pembeli ya setelah harga breakout ini mereka melihat opportunity di sini, oke. Sehingga di sini mereka long ya. Dan apa yang terjadi? Harga turun lagi. Karena mereka kan pasti pasang stop loss di sini ya, long di sini ya, pasang stop loss di sini. Justru harga ini turun ya. Dan harga terdeviasi ya, kembali ke range. Inilah cara kerja dari smart money. Jadi mereka nggak hanya membunuh ya para shorter, ya early shorter, ya, tapi mereka juga membunuh ya para breakout longer ya di sini ya. Sehingga dua likuiditas sekaligus ya yang terambil ya. Karena begitulah yang cara market bekerja. Jadi ketika kita lihat ya ini ada double top ya. At the same time ya, sometimes itu mereka ya para smart money ini menggunakan teman-teman punya pattern ya, traditional pattern ya untuk menjebak ya dan bergerak ya ke arah yang memang dari awal nih mau turun ya. Tapi ketika teman-teman nggak lihat ya ada liquidity yang taken terlebih dahulu atau likuiditas yang terambil, ya bisa aja teman-teman dijadikan korban ya oleh para smart money. Sehingga ketika teman-teman memahami konsep ini, harapannya ya teman-teman tahu ya kapan ketika likuiditas itu sudah terambil atau kapan ketika buy stop liquidity itu already taken. Karena ketika enggak ya teman-teman mungkin bisa jadi early ya resistance shorter ya, atau misalkan teman-teman bisa jadi breakout longer. Yang mana yang untung di sini di mana? Ya mereka yang trade di sini. Ketika mereka udah tahu ya liquidity ini valid terambil ya dari para ya resistance shorter dan breakout longer. Jadi ketika teman-teman udah tahu ya di sini ya para resistance shorter sudah terlikuidasi dan para breakout longer sudah terlikuidasi ya, itu berarti buy stop liquidity sudah taken. Dan ketika teman-teman ambil ya short position ya, ketika BSL ya sudah taken, ini probabilitasnya saya bilang lebih dari 80%. Dari semua time frame bisa teman-teman cek ya, pasti selalu ada buy stop liquidity di mana ya dua market participant ini selalu dikerjain terlebih dahulu sebelum harga juga akhirnya bergerak sesuai dengan arah yang ditetapkan dari awal atau arah aslinya. Seperti itu. Gimana teman-teman bisa melihat BSL? Oke, jadi teman-teman bisa melihat BSL yaitu pertama di previous month high atau PMH. Kedua ya previous week high atau PWH. Ketiga previous day high atau PDH ya atau PDH. Dan terakhir adalah previous swing high. Nah ini pertama ini adalah candle ya monthly dari Bitcoin ya. Ketika teman-teman lihat ya di monthly chart ini ya, ini kita bisa mengetahui ya buy side liquidity sudah diambil ya sebelum harga ini bergerak turun. Ini kan ini adalah titik high ya dari candle bulanan. Oke. Kemudian apa yang terjadi di sini teman-teman? Harga turun dulu. Terus kemudian apa di sini? Harga breakout ya di atas titik high-nya ini dan seakan-akan membuat suatu pola continuation ya karena ada breakout di sini. Dan apa yang terjadi teman-teman? Harga justru turun dan terdeviasi kembali ya ke dalam area sini. Ini pasti ya teman-teman yang short di sini ya, di range ini, ketika teman-teman melihat ini ada potensi kan ini monthly ya. Kalau teman-teman misalkan zoom in ya, misalkan ke weekly ya, even daily, ini pasti teman-teman bisa melihat bearish pattern ya, entah itu misalkan double top ya di weekly ya, atau misalkan rising wedge di weekly. Namun yang terjadi ya justru harga naik dulu, oke. Ketika teman-teman di sini pasti tempting ya untuk, wah ini adalah breakout candle. Oke, saya akan long di sini. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman long di sini ya, teman-teman pasti juga diguyur ya sehingga harga ini turun. Lihat teman-teman ya, previous month high ya atau PMH ya dari buy stop liquidity atau buy side liquidity ini melihatkan ya ada suatu trap di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini bahkan monthly ya, monthly candle dari Bitcoin itu kita bisa melihat ya ada suatu aksi ambil likuiditas sehingga konsep smart money ini works di dalam semua time frame. Jadi teman-teman amati lah, coba semua time frame yang ada ya dari Bitcoin, coba apakah benar ya buy stop liquidity atau buy side liquidity-nya ini benar-benar di-apply atau enggak seperti itu ya. Selanjutnya ya previous week high atau PWH ya pada Bitcoin. Jadi
di sini ya dalam previous week high, ketika teman-teman lihat ya harga naik ya, kemudian di sini menembus ya atau membuat titik high, oke, kemudian harga turun dan kemudian dia seakan-akan break dari sini ya. Ini week yang terjadi di sini. Ini adalah week yang menunjukkan ya suatu pengambilan likuiditas ya, dimana mereka yang di sini ya buy ya, ketika long di sini ini terstop loss dan harga terdepresiasi turun. Begitu juga mereka yang short di sini ya, too early to short ya, mereka masih diangkat dulu, sehingga ini range yang sangat choppy ya untuk dua arah ya. Namun ketika yang menang ya, ketika mereka sudah tahu ya liquidity-nya sudah taken ya dalam BSL ini, dan kemudian harga bergerak turun. Jadi para pemenang ya, ketika mereka yang menerapkan ya konsep smart money, ini adalah mereka yang sudah memahami kalau likuiditas dari dua arah ya ini sudah diambil. Oke. Jadi ketika mereka sudah tahu ya buy side liquidity-nya already taken ya, ini mereka mengetahui suatu probabilitas tinggi ya untuk melakukan short atau penjualan sehingga harga bergerak turun. Selanjutnya ya previous day high atau PDH ya dari Bitcoin. Sehingga di sini teman-teman melihat ya harga naik ya, kemudian di sini ada titik high, oke, dalam candle harian ya. Kemudian di sini ya dia naik ya. Ini teman-teman lihat ya ada wick ya, dimana di sini orang yang long ya ketika breakout ini pasti diambil ya. Kemudian harga bergerak turun dan Bitcoin ya melanjutkan penurunannya ya ke bawah atau terjadi suatu reversal di sini ya. Yang awalnya ini adalah bullish ya, kemudian buy side liquidity-nya ya dalam daily chart ya taken, kemudian harga justru turun ya, bergerak ke arah sebaliknya. Dan selanjutnya ya previous swing high, yang mana ini saya bilang relatively, yang saya bilang secara relatif ya ini bisa diterapkan hampir di semua time frame. Kalau ini di H4-nya Bitcoin ya, jadi teman-teman bisa ya lihat ya ini high-nya ini terambil dulu ya, yang long di sini ya ketika breakout ya pasti terstop loss, yang short early di sini naik dulu ya, ke stop loss dulu, ke likuidasi dulu, baru harga deviate dan return to origin ya atau ke sisi ya yang mana market ini mau bergerak. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau buy side liquidity atau buy stop liquidity itu hampir ya almost happens ya in every single time frame ya. Kamu cek aja ya semua time frame ya, even M15 ya, M5, konsep market tuh selalu bergerak seperti itu ya. Jadi selalu bergerak ya ke dalam arah ya pengambilan likuiditas ya, dari buy side liquidity atau dari sell side liquidity-nya, yang akan kita bahas setelah ini. Di sini kita akan membahas ya sell side liquidity. Jadi sell side liquidity itu adalah kebalikan dari buy side liquidity. Di mana sell side liquidity ya, ini merupakan area ya teman-teman di mana para smart money ya ini mengumpulkan ya stop loss ya dari pembeli ya di support dan kemudian mengambil ya likuiditas dari breakdown shorter untuk lagi-lagi ya membunuh dua ya pelaku pasar sekaligus. Jadi SSL ya itu adalah kebalikan dari BSL. Yang mana kalau tadi ya early shorter yang dibunuh, kalau ini adalah early longer. Dan yang tadi yang dibunuh itu adalah breakout ya, longer. Kalau di dalam sell side liquidity yang dibunuh ini adalah breakdown shorter. Di mana area melihat SSL ya pada dasarnya sama dengan BSL ya, previous month low ya atau PML, previous week low atau PWL ya, previous day low atau PDL, dan previous swing low. Ini adalah contoh ya grafik dari sell side liquidity ya, di mana di sini ya harga bergerak turun ya, dan kemudian di sini harga mengalami dead cat bounce, dan ketika dia kembali ya ke previous low, oke, teman-teman di sini pasti ya mengira ya kalau area low ini akan hold dan membuat suatu pattern ya namanya double bottom ya untuk dia kembali naik. Apa yang terjadi ketika teman-teman long di sini ya, teman-teman terlikuidasi dulu, oke. Terus teman-teman melihat nih, wah ini sudah tertembus ya titik low-nya. Saatnya saya short di sini. Justru yang terjadi ya para breakdown shorter ini malah juga ikut di likuidasi, sehingga harga malah ya bergerak ya naik ke atas ya. Jadi di sini kita melihat ya smart money ya ini membunuh ya para longer ya di support dan juga menjebak ya para breakdown shorter ya, ketika harga bergerak turun. Jadi teman-teman harus memahami ya ketika winning trade-nya gimana ya, winning trade-nya atau winning situation-nya itu adalah teman-teman long di sini. Ketika teman-teman tahu ya dari early longer di sini sudah diambil ya, dan juga breakdown shorter di sini sudah diambil. Ya, ketika dia deviate ya, atau terjadi deviasi ya, di sini teman-teman bisa long ya untuk betting arah bergerak ke sebaliknya, yaitu ke arah atas ya atau bullish. Nah ini contoh dari PML ya atau previous month low dari Bitcoin ya, di mana di sini harga turun ya membuat suatu titik low ya, dead cat bounce, kemudian harga turun ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya ini yang early longer ya ini pasti terbunuh ya oleh wick ini, oke. Yang mereka yang short di sini pun ya ini akan terangkat naik ya, ini
kita melihat ya di dalam monthly ya, even in monthly chart ya, kita bisa melihat ya konsep dari stops ya. Kita bisa melihat ya konsep dari SSL ya, atau sell stop liquidity atau sell side liquidity. Nah, ini adalah previous week low ya, atau PWL pada Bitcoin. Ya, dimana teman-teman lihat ya di sini harga bergerak turun ya, terus kemudian mengalami dead cat bounce ya, kemudian dia retest low di sini. Oke. Di sini pasti banyak yang mengira ya kalau ini bakal hold dan ada double bottom ya di sini. Apa yang terjadi teman-teman, justru mereka terstop loss ya oleh candle ini. Setelah itu mereka melihat ini adalah mungkin mikirnya adalah momentum candle untuk short. Justru ketika mereka short di sini harga diangkat. Sehingga yang menang adalah mereka yang membeli ketika harga sudah terdeviasi ke atas ya. It means SSL-nya ya already taken dan harga bergerak ya, siap ya untuk melakukan rally ke atas ya di dalam weekly chart ya dari Bitcoin. Selanjutnya ini adalah previous day low ya, sama ya konsepnya, harga turun dulu ya, yang long duluan di stop loss ya di candle ini, dan mereka yang nge-short breakdown ini diangkat lagi ke atas, sehingga yang menang adalah mereka yang trade ya ketika mereka udah tahu ya kalau liquidity ini udah taken dan harga bergerak naik ke atas seperti itu. Dan ini juga kita ya melihat ya penerapan previous swing low ya pada M15 ya dari Bitcoin ya, dimana ketika harga ini terdeviate lagi ya back ya to origin, ini kita bisa melihat suatu winning trade dimana almost happens ya 80% ya ketika harga itu sudah kembali lagi ke range dan sell side liquidity-nya atau sell stop liquidity-nya udah already taken di sini. Ini harga akan ya bergerak naik ke atas seperti itu ya teman-teman. Jadi udah paham ya konsep BSL dan SSL. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke konsep liquidity yang kedua. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita membahas ya bagian keempat ya dari Crypto Smart Money ya. Dimana di bagian keempat kita akan mempelajari konsep liquidity yang kedua. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya mengenai konsep liquidity yang pertama. Ya, kali ini kita akan membahas ya konsep liquidity yang kedua. Dimana sebelum teman-teman trade ya menggunakan konsep liquidity ya, teman-teman harus memperhatikan tiga hal ya. Satu, dalam konsep smart money yang lebih relevan pun tetap tren jangka panjang. Jadi higher time frame ya itu always been better than lower time frame, even on smart money konsep. Jadi ketika teman-teman trading ya menggunakan konsep smart money ya, fokus pada liquidity dari time frame yang lebih besar ya itu lebih matters daripada yang dari time frame yang lebih rendah atau time frame yang kecil. Karena kalau kita ngomong ya time frame daily lebih valid daripada time frame H1. Oke. Time frame H4 itu lebih valid daripada M15. Sehingga teman-teman tetap harus memperhatikan tren jangka panjangnya. Karena apa? Karena tren jangka pendek itu seringkali ada banyak sekali ya noise-nya. Sehingga teman-teman juga harus filter out ya the noise, dan teman-teman juga harus ya melihat secara keseluruhan atau holistiknya ini market ini akan bergerak ke mana. Oke. Kedua ya, teman-teman juga harus ya memperhatikan supply and demand ya, atau kita sebutnya ya support dan resistance, atau ya equal high ya, EQH ya, dan juga equal low atau EQL. Oke. Karena dua area ini ya, atau kita sebutnya biasa area of value ya, atau area yang penting itu selalu take part ya dalam teman-teman punya analysis, terutama ketika teman-teman analyze ya menggunakan konsep dari smart money. Dan yang ketiga ya, teman-teman juga tetap harus memperhatikan ya retracement atau pullback untuk memperoleh risk to reward yang jauh lebih baik. Oke. Nah, seperti yang saya ungkapin ya di sini ya, tren HTF ya atau higher time frame itu selalu lebih relevan ya dan lebih diperhatikan ya oleh para smart money ini daripada lower time frame yang mana jelas ya lebih banyak noise. Oke. Jadi most of the time ya para smart money ini menggunakan H4 ya untuk mengidentifikasi ya arah gerak harga, dan M15 tetap ya kita gunakan sebagai entry trigger. Oke. Jadi teman-teman, H4 dan M15 ini adalah kombinasi yang dalam tanda kutip ya ciamik ya yang diterapkan ketika teman-teman menggunakan ya konsep dari smart money. Selanjutnya ya teman-teman juga harus memperhatikan supply and demand area ya, dimana teman-teman ya pasti harus memiliki kecenderungan long ya ketika harga ya bergerak yang menuju ya support atau demand area, dan ada bias short ya ketika harga berada di supply area atau resistance. Jadi
tetap harus memperhatikan ya area di mana perdagangan ini sering terjadi. Tapi nanti ketika kita menggunakan termsnya smart money, mempelajari ilmunya smart money, ntar kita ada banyak istilah ya seperti order block, OB, atau fair value gap atau FVG. Seperti itu ya. Selanjutnya ya, teman-teman juga tetap harus melihat ya risk to reward yang terbaik ya sebelum mengambil suatu posisi ya. Karena pada dasarnya mengantisipasi suatu posisi ya, itu lebih baik daripada mengejar suatu posisi. Pada itu saya selalu anticipating the breakout ya, atau anticipating the breakdown daripada chasing the breakout atau chasing the breakdown. Karena teman-teman harus memahami ya, di dalam nanti ya ada konsepnya fair value gap dan order block ya, harga itu selalu bergerak ya menuju area efisiennya. Jadi ketika ada ketidakefisienan, harga itu selalu kembali ya kemana dia arahnya yang efisien atau titik yang efisiennya. Sehingga titik efisien itu bisa kita jadikan ya suatu trigger ya untuk membuka suatu posisi tertentu, entah itu long atau itu short. Teman-teman juga harus melihat ya dua elemen penting ya ketika trading likuiditas ya. Pertama adalah stop hunt ya, atau SH atau SH, dan kedua adalah break market structure atau BMS. Oke. Jadi stop hunt ini apa? Ya, stop hunt ini keadaannya ketika terjadi breakout ya atau breakdown yang sangat agresif ya. Kemudian liquidity-nya ini diambil ya sebelum pasar akhirnya kembali ke arah original ya, atau return to origin. Jadi stop hunt ini terjadi ketika sebelumnya ya kita bahas ada BSL ya, ada SSL. Jadi stop hunt ini terjadi ya ketika market ini sudah secara valid ya membuat ya atau mengambil ya buy side liquidity dan juga mengambil dari sell side liquidity-nya. Jadi ketika sudah terjadi BSL ya, atau SSL, kita bisa mengatakan kalau sudah valid terjadi stop hunt di dalam market ketika kita trading ya, menggunakan konsep dari smart money ini. Dan yang kedua ya, ini ketika terjadi break market structure atau juga bisa disebut dengan BOS ya, atau break off structure. Jadi ada dua istilah di sini yang bisa teman-teman gunakan. Istilah BMS dan istilah BOS. BMS itu adalah break market structure, BOS adalah break off structure. Jadi dua istilah ini adalah istilah yang sama-sama valid ya digunakan ketika teman-teman trading ya menggunakan konsep smart money. Jadi BMS ya itu terkait ya ketika market itu sudah berhasil ya break dari suatu titik high tertentu ya atau titik low tertentu yang mana yaitu mengindikasikan suatu ya perubahan ya dari struktur market. Jadi dua hal ini harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman trading yang menggunakan konsep likuiditas dalam smart money konsep. Ini ilustrasi dari stop hunt ya. Ini adalah buy side liquidity atau buy stop liquidity-nya ya. Ketika dia tertahan high di sini, kemudian dia break ya, tapi dia justru melakukan stop hunting dan kembali ke area asalnya ya, atau kita sebutnya return to origin atau RTO. Dan di sini di kanan ini ya, ini terjadi stop hunt ketika terjadi SSL ya, atau sell stop liquidity atau sell side liquidity ya, di mana harga turun ya, menguji low di sini ya, membuat dead cat bounce, kemudian harga turun lagi ya, stop hunting dan dia return to origin atau kembali ke area asalnya. Oke. Kedua ya, setelah kita melihat ya terjadi suatu stop hunt ya, atau SH, kita bisa melihat adanya ya break market structure ya, atau BMS atau BOS ya, break off structure, di mana harga ini naik ya, ada titik high di sini ya, kemudian dia turun ya, dia break di sini, valid terjadi stop hunt, kemudian harga turun. Oke. Titik ini ya, previous higher low di sini, kalau trennya ini adalah bullish ya, ketika dia sudah tertembus ya, ini valid ya terjadi suatu BMS atau BOS. Jadi SH dulu, stop hunt dulu, di buy side liquidity ya, baru ketika harga ini break dari higher low ini kita bisa sebut ya sebagai valid break market structure atau valid dari break off structure. Begitu juga ketika di sini ya trennya itu adalah di sini yang taken itu adalah SSL ya, atau sell side liquidity, harga turun dulu ya, membuat dead cat bounce ya, kemudian low di sini tidak berhasil diuji ya, di sini breakdown ya, terjadi stop hunt. Oke, kemudian harga naik lagi ya, return to origin, dan titik di sini ya, kalau lower high di sini tertembus ya, terjadi break market structure atau break off structure ya, di sini, dan dia kembali ke atas. Sehingga di sini dikatakan ya konsep atau ilustrasi valid ya dari break market structure atau BMS. Jadi kombinasi yang paling ampuh ya teman-teman, ketika teman-teman trading menggunakan smart money konsep ya adalah ketika teman-teman mengkombinasikan stop hunt dan BMS. Oke. Jadi kombinasi dari SH dan BMS itu adalah kombinasi yang bisa kita bilang valid ya ketika teman-teman trading menggunakan smart money konsep. Jadi di sini ya harga ya naik ya, kemudian di sini ada titik H ya, kemudian dia tembus dari sini ya, terjadi stop hunt,
Oke, jadi yang short di sini ya, ini terlikuidasi dan yang long di sini juga terlikuidasi. Kemudian harga kembali lagi return to origin, oke, dan higher low terakhir ini ditembus. Oke, jadi ketika teman-teman spotting ya di market ini ada stop hunt, oke, ada BSL yang taken, kemudian terjadi return to origin ya, dan higher low terakhirnya ini tertembus ya, atau terjadi break market structure, di sini teman-teman bisa place ya suatu transaksi short ya atau transaksi penjualan karena sudah teman-teman lihat ya ada kombinasi ya stop hunt dan juga break market structure di mana kombinasi SH ya dan BMS itu adalah kombinasi yang valid ya dalam trading menggunakan smart money concept. Dan kemudian selanjutnya ya di sini ya ketika ya ini harga ya dari titik high-nya ini turun ya. Kemudian testing low di sini, oke, dan low di sini terbreak, oke, terbreakdown, dan kemudian terjadi stop hunting di sini, oke, teman-teman. Harga kembali ya, return to origin, dan dia break lower high di sini atau break market structure-nya di sini. Sehingga ketika teman-teman long, ya, ketika teman-teman spotted stop hunt, spotted break market structure atau BOS, ya, atau break of structure di sini, dan teman-teman place long di sini, itu probabilitas ya win rate-nya itu adalah sangat tinggi. Ya probably ya 70-80% ya depends on ya dari teman-teman punya time frame ya. Semakin besar time frame-nya itu artinya akan semakin valid. Ini adalah contoh ya penerapan ya stop hunt dan BMS ya pada konsep liquidity smart money. Jadi ini contohnya ini H4 dari Bitcoin. Apa yang terjadi teman-teman? Harga naik, oke. Kemudian di sini turun ya, membuat suatu titik high, oke. Di sini berarti kan ya sebagai higher low ya di sini ya. Low ya, higher low, ini higher low lagi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya, harga break ya dari titik ini. Pasti yang short di sini, oke, ini terlikuidasi. Nah, ini wick ini adalah melikuidasi para short. Dan setelah teman-teman melihat breakout di sini, apa yang terjadi teman-teman? Oke, jadi di sini mereka pasti long ya di sini. Ketika mereka long di sini, apa yang terjadi justru harga turun ya, return to origin dan higher low di sini ya. Ini supposedly harusnya ini dia hold ya. Ketika dia nggak hold, berarti terjadi ya break of structure atau break market structure di sini. Sehingga teman-teman ya di sini ya break harga dan harga turun ke bawah. Sehingga ketika teman-teman short ya, ketika spotted ya stop hunt dan juga ada break market structure di sini, ya ini adalah probabilitas ya di mana smart money ini push harga ke bawah. Ketika teman-teman lihat ya ini betapa agresif dan besar ya volume dari candle ya ketika mendorong harga setelah dia terjadi stop hunt dan tembus ya dari market structure. Selanjutnya ini H1 Bitcoin ya, same skenario ya teman-teman. Stop hunting terjadi ya, kemudian return to origin dan structure market di sini ya, higher low-nya tertembus ya, BMS-nya tertembus ya, BOS-nya tertembus dan harga bergerak turun ya dengan sangat agresif. Kalau ini ya kita lihat ya kombinasi ya stop hunt dan BMS ya ini pada H4 Bitcoin ya, tapi ini adalah suatu perubahan ya from bearish ya to bullish ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, harga turun, oke, membuat suatu low di sini ya, area konsolidasi, dead cat bounce dan ketika dia breakdown ya dari sini, oke, ini terjadi stop hunt dan kemudian harga return to origin, oke, dan break ya market structure di sini. Jadi ketika teman-teman di sini ya sudah valid break, ini adalah valid ya untuk teman-teman melakukan long. Nah, ketika teman-teman lihat ya harga terus ya bergerak naik ya ketika terjadi ya kombinasi dari stop hunt dan juga break market structure atau break off structure. Nah, di sini sama juga ya di H1 Bitcoin ya. Dimana ketika harga turun ya, kemudian harga di sini ya bouncing ya, melakukan stop hunt dan di sini terjadi ya break market structure di sini. Ini adalah suatu valid long dan ketika teman-teman lihat ya harga bergerak naik terus ke atas. Jadi ketika sudah terjadi ya stop hunt ya dan kemudian terjadi break market structure, ini adalah suatu pertanda ya kalau teman-teman bisa ya melakukan suatu long. Jadi udah paham ya di sini konsep liquidity dan gimana teman-teman mengkombinasikan ya stop hunt dan juga break market structure. Karena dua hal ini merupakan suatu kombinasi yang cukup ampuh ya ketika teman-teman terapkan, ketika teman-teman trading yang menggunakan smart money concept. Jadi tunggu dulu terjadi spot hunt dan kemudian teman-teman lihat ya apakah terjadi break market structure. Karena sudah terjadi stop hunt, setelah itu terjadi break market structure atau break of structure, itu adalah suatu keadaan di mana teman-teman valid ya untuk melakukan suatu long atau short tergantung arahnya ya. Ketika BSL ya taken, teman-teman bisa short ya. Ketika SSL taken ya, itu teman-teman bisa long. Karena teman-teman juga bisa melihat ya suatu kecenderungan ketika market ini mau bergerak arah atau mau terjadi suatu reversal. Oke, jadi cukup sekian ya video saya ya. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.
Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya bagian kelima ya dari Crypto Smart Money ya, dimana di sini kita akan membahas yang mengenai konsep liquidity ketiga atau liquidity concept number 3. Dimana di sini ya, ini kami akan menjelaskan ya beberapa liquidity pattern ya atau pattern likuiditas yang mana teman-teman sering ya temukan di market ya. Jadi ada dua hal ya yang harus teman-teman perhatikan ya, sebelum teman-teman menggunakan ya konsep liquidity pattern ini. Jadi pertama ya teman-teman harus memperhatikan ya change of character ya, CHOCH, yaitu keadaan ya di mana terjadi pergeseran supply and demand yang menyebabkan ya terjadinya perubahan tren pasar. Dan yang kedua ya adalah perubahan RTO atau return to origin, di mana RTO itu adalah keadaan ya ketika market ini harganya ini menguji area tertentu ya sebelum dia melakukan pembalikan arah ke arah yang diinginkan ya atau arah aslinya. Ini ya kita melihat ya suatu pattern ya CHOCH ya with quick RTO. Jadi gimana ini konsepnya ya? Ini teman-teman lihat ya, harga naik dulu, oke. Kemudian di sini dia terjadi suatu stop hunt, oke. Kemudian harga ya return ya to origin, terjadi break market structure. Kemudian dia di sini membuat suatu yang namanya equal high ya, sebelum harga turun. Jadi ketika teman-teman spot this pattern, teman-teman bisa ya jadikan ketika harga ini berkonsolidasi ya di equal high-nya di sini, itu sebagai entry untuk melakukan suatu transaksi penjualan atau short. Jadi ini contohnya ya di Bitcoin ya, time frame H1 ya, di mana harga naik dulu ya, terjadi stop hunt, break market structure ya, kemudian dia membuat suatu equal high, yang mana di sini adalah suatu valid ya teman-teman melakukan entry. Jadi kalau kita ngomong ya in terms of traditional ya analysis ya, atau kita pakai TA ya, technical analysis atau TR ya, technical research, ini kan mirip dengan pattern ya sebenarnya head and shoulder ya, di mana head ya, left shoulder ya, head ya, right shoulder, dan harga turun. Tapi ketika kita ngomong ya dengan liquidity pattern ya, di sini adalah namanya CHOCH ya with quick RTO atau quick return to origin. Dimana di sini ketika ya terjadi equal high, teman-teman bisa valid untuk melakukan entry. Selanjutnya CHOCH ya with quick RTO ya, dimana ini adalah kebalikan ya, yang mana tadi adalah awalnya itu bullish ya jadi bearish. Kalau ini adalah bearish ya menjadi bullish ya, dimana di sini ya harga turun, di sini membuat suatu titik low dan terjadi stop hunt, terjadi break market structure, dan harga berkonsolidasi ya di dalam equal low, dimana di sini adalah suatu area ya dimana teman-teman bisa melakukan atau open posisi pembelian atau long. Dan ketika teman-teman lihat ya, ketika teman-teman long di sini harga bergerak naik ke atas. Ya ini bisa kita lihat ya, ini contohnya adalah Bitcoin ya di dalam time frame H4, dimana di sini harga turun dulu, terjadi stop hunt, dan kemudian harga return to origin ya, break market structure di sini, dan dia konsolidasi membuat equal low. Dimana titik equal low di sini adalah titik yang mana teman-teman safe ya untuk melakukan suatu transaksi pembelian atau long. Dan teman-teman lihat ya harganya bergerak naik ke atas. Jadi ini kita sebutnya CHOCH ya with quick RTO atau quick return to origin. Ini pattern kedua ya. Di sini adalah stop hunt ya. CHOCH atau change of character ya with late RTO atau dengan return to origin yang terlambat. Dimana di sini harga naik, di sini terjadi stop hunt ya, kemudian break market structure, kemudian di sini berkonsolidasi, dan kemudian akhirnya dia turun break market structure yang kedua. Dimana ketika dia berkonsolidasi ya di dalam sini ya, ini adalah area entry yang tepat, Jadi setelah dia break of market structure, tapi harga kembali lagi ya ke dalam area yang sebelumnya, di sini teman-teman bisa ya atau possible ya untuk melakukan suatu short, Dimana seperti ini ya, ini adalah stop hunt ya, CHOCH with late RTO. Dimana di sini ya harga naik, terjadi stop hunt di sini ya, kemudian break market structure ini, dan kemudian harga masih berkonsolidasi lagi di sini. Jadi ini adalah potensi teman-teman untuk melakukan suatu entry short atau penjualan. Ini kebalikannya ya, dimana di sini adalah trennya dari bearish dulu ya ke bullish ya, dimana di sini terjadi stop hunt ya, break market structure ya, kemudian dia melakukan konsolidasi sebelum akhirnya break market structure lagi dan harga bergerak naik ke atas. Dimana di sini ketika terjadi suatu consolidation phase ya atau consolidation zone, teman-teman bisa melakukan long di sini untuk melihat ya harga bergerak naik ke atas. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ini adalah stop hunt ya, CHOCH with late RTO, dimana di sini harga turun dulu ya, berkonsolidasi, stop hunting dulu ya, baru di sini teman-teman bisa entry untuk melihat ya harga bergerak naik ke atas.
Ini yang pattern ketiga ya, ini adalah confirmation entry ya with quick RTO ya. Dimana di sini ya ketika harga naik ya terjadi stop hunt, oke. Terus kemudian di sini terjadi ya equal high, yang mana di sini ada chance ya teman-teman untuk melakukan entry sebelum dia break market structure dan harga turun ke bawah. Ini juga ya kebalikannya ya, confirmation entry ya with quick RTO ya, dimana harga awalnya bearish, oke, terjadi stop hunting ya, kemudian break market structure, dia membentuk ya equal high, yang mana ada possibility untuk entry sebelum harga juga bergerak ke atas. Dan kemudian ya di sini pattern keempat ya yang cukup rumit ya dan jarang ditemui juga ya, oke, yaitu adalah ya ketika di sini ya disebutnya adalah SH atau stop hunt dan juga fake break market structure. Dimana di sini harga itu naik ya teman-teman, menguji titik high di sini, terjadi suatu stop hunt, break market structure ya, tapi seakan-akan harganya naik lagi ke atas ya. Baru setelah ini adalah possibility teman-teman untuk melakukan entry ya. Jadi harganya di sini chopping around ya, flagging di sini, tapi juga akhirnya turun juga ya. Sehingga ketika ini flagging, ini adalah chance teman-teman untuk melakukan suatu short entry-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah stop hunt plus fake ya, break market structure dari bearish ke bullish. Jadi harga turun dulu ya, bouncing ya. Di sini stop hunting dulu ya, break market structure ya. Terus kemudian harga chopping around ya, flagging, ini adalah chance untuk entry. Kemudian teman-teman bisa melihat harga bergerak naik ke atas. Jadi udah paham ya teman-teman, ada beberapa liquidity pattern, tapi faktanya ya, ini hard truth-nya, saya bisa bilang ya ini hampir sedikit sekali ya chance dari pattern-pattern ini terjadi. Jadi kita intinya selalu berfokus pada konsep liquidity yang kedua ya. Jadi ini memang probabilitas terjadinya kecil, tapi ini tetap bisa teman-teman jadikan suatu referensi. Karena ketika teman-teman hanya berfokus pada dua hal, yaitu satu ya adalah stop hunt, kedua adalah break market structure atau break of structure BOS, itu teman-teman bisa ya memperoleh suatu trade yang profitable. Jadi ketika sudah terjadi stop hunt ya, kemudian BMS ya, after BMS teman-teman entry long atau short tergantung arah BSL atau SSL-nya. Itu probabilitas win-nya udah sangat tinggi. Tapi di sini ketika teman-teman ya menunggu suatu pattern ya, kecenderungan tertentu, yang mana kadang ini juga jarang juga ya terjadinya. Jadi teman-teman harus tetap berfokus kepada konsep ya stop hunt dan BMS ya, yang mana itu adalah lebih utama untuk melihat ya arah pergerakan ya dari suatu harga. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto ya. Kali ini kita akan memasuki ya modul bagian ke-6 ya mengenai Crypto Smart Money, yaitu di sini kita akan membahas ya market structure ya bagian pertama. Apa sih konsep market structure dalam Smart Money konsep? Jadi kan kalau teman-teman mempelajari ya di dalam traditional ya technical analysis, teman-teman pasti juga ya mempelajari apa yang namanya market structure ya atau struktur market. Jadi di dalam Smart Money konsep pun ya, teman-teman juga mempelajari ya mengenai market structure, di mana di dalam SMC itu market structure itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah bullish structure dan juga bearish structure. Di mana dalam bullish structure ya market itu cenderung ya membuat higher low dan higher high secara konsisten. Di mana di bagian kanan ya, ketika market ini dalam fase bearish, dia membuat ya lower high dan juga lower low yang konsisten juga. Jadi teman-teman harus memahami ya market ini dalam keadaan apa? Bullish atau bearish ya, sebelum teman-teman juga mengeksekusi ya, menggunakan smart money konsep. Namun, apa sih yang membedakan ya structure market smart money dengan conventional structure market? Karena kan tadi ada terms-nya higher high ya, ada terms-nya higher low juga. Yang mana dua konsep itu kan sering juga kita dengar ya dalam kayak traditional ya, technical analysis atau traditional technical research. Jadi, di sini bedanya ya. Di dalam smart money ya, ini kita melihat ya dua konsep, yaitu satu adalah break of structure atau tadi bisa kita sebut ya dalam BMS atau break market structure. Yang kedua di sini adalah liquidity grab ya atau stop hunt atau SH ya. Yang mana kalau break of structure ya, ini keadaannya di mana dalam struktur market ya harga ini berhasil close ya di atas ya atau di bawah titik harga tertentu ya, mengindikasikan ya valid breakout ya atau breakdown. Jadi itu bisa dijadikan suatu trigger ya ketika terjadi break of structure untuk kita melakukan ya suatu pembelian long atau penjualan short. Dan yang kedua ya di sini ketika terjadi liquidity grab ya atau stop hunt yang udah kita bahas ya sebelumnya, di mana market ini sering ya mengecoh ya para early
longer ya, atau para early shorter ya, sebelum dia return to origin ya, atau kembali ke arah yang diinginkan. Jadi sering sekali ya terjadi liquidity grab di dalam struktur ya, market ketika kita menerapkan ya smart money konsep ini. Nah, pertama kita akan membahas ya BOS dulu ya, break of structure, atau bisa kita sebut juga dengan BMS ya, atau break market structure. Seperti ini ya. Jadi ini adalah ilustrasi dari break of structure, di mana di sini harga itu naik ya. Kemudian di sini terbentuk suatu titik high, dan juga di sini harga turun ya, dan setelah itu harga break ya dari titik high-nya ini untuk kemudian dia melanjutkan naik lagi ke atas. Oke, jadi ketika harga valid ya breakout dari sini, kita bisa ya menyatakan ya kalau terjadi break of structure atau break of market structure yang valid seperti itu. Ini adalah contoh dari daily chart ya Bitcoin. Ketika di sini harga itu naik, oke, di sini timbul suatu titik high. Setelah dari titik high ini ya harga turun, dan kemudian titik high ini dites lagi ya, dan harga break ke atas, sehingga di sini bisa dikatakan ya sebagai suatu valid ya BOS ya, atau valid BMS, karena sudah terjadi ya suatu break structure. Jadi high-nya di sini kan sudah tidak valid lagi karena sudah berhasil ditembus ya harga naik ke atas seperti itu. Selanjutnya ya ini adalah break of structure ya, ketika harga ini turun ya. Jadi ketika harga ini turun ya, di sini mengalami dead cat bounce, oke. Dan kemudian harga break di sini sebelum ya harga bergerak ya ke bawah, atau bisa disebut ya kita ini adalah valid ya breakdown. Ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah daily chart juga ya di Bitcoin, di mana harga ini turun ya, membuat dead cat bounce dari titik low ini, kemudian low ini kembali dites ya, tapi tidak berhasil. Dan setelah low ini tidak berhasil dites ya, harga justru turun ke bawah ya, menyebabkan terjadinya suatu valid ya break of structure atau valid break market structure. Dimana ini adalah suatu trigger ya bagi kita untuk melakukan suatu penjualan ya, atau sell short. Dimana ketika di sini kita sell shorting di sini ya, harga terus bergerak turun dan kita memperoleh keuntungan ketika ya market turun atau harga bergerak ke bawah. Selanjutnya kita membahas yang mengenai liquidity grab, atau bisa juga disebut dengan stop hunt ya dalam konsep liquidity sebelumnya. Jadi apa sih liquidity grab ya? Gimana sih konsep stop hunt dalam market structure-nya smart money konsep ini? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita menggambar di buku technical analysis yang biasa, oke, ketika harga itu naik ya dan retest ya resisten sebelumnya jadi support. Ini digambarkan begitu perfect, di mana ada suatu flip ya, support to resistance or resistance to support, yang mana benar-benar flawless gambarnya. Tapi kenyataannya ya, approach dari smart money konsep ini jauh lebih realistis ya daripada traditional approach. Kenapa di sini lebih realistis ya? Karena di sini kita melihat ya, gambarnya itu nggak selalu perfect. Oke, ketika resisten ini tertembus dan dites lagi sebagai support, apa yang terjadi itu harga justru sering ya melakukan liquidity grab dulu ke bawah. Seakan-akan ya support ini gagal ya dites dan harga akan bergerak lagi ke bawah. Namun apa yang terjadi justru di sini terdeviate dan harga naik ke atas dan terus ya membuat struktur higher high ya, dan higher low yang baru dengan melakukan liquidity grab atau stop hunt dulu ke area sebelumnya. Jadi ilustrasinya selalu seperti ini. Kita melihat ya, ini adalah contoh dari chart H1 dari Bitcoin. Harga naik ya, kemudian menembus resistance yang ada di sini. Oke, kemudian resistance di sini tertes ya sebagai ya resistance turns ya into support. Dan apa yang terjadi ketika harga mendekati support? Harga dibuat turun dulu ya, seakan-akan harga ini tidak berhasil ya testing the support. Namun apa yang terjadi ya? Liquidity grab-nya diambil dulu di sini ya, digunduli dulu ya para early longer di sini. Setelah mereka terstop loss ya, harga terdeviate naik ke atas. Itu pun juga ya, sama ya, ketika di sini resisten berhasil tembus ya, harga melakukan liquidity grab dulu ya untuk membunuh ya para early ya longer di sini, dan juga para breakdown shorter yang mana terjebak ya di sini, dan harga kemudian bergerak ke atas. Jadi ini adalah konsep liquidity grab atau stop hunt dalam struktur market ya ketika kita membicarakan ya konsep dari smart money. Karena lebih sering ya, atau hampir 80% yang terjadi seperti ini. Jadi teman-teman jangan membayangkan support dan resistance yang flip begitu rapi seperti dalam buku-buku technical analysis. Karena yang terjadi selalu terjadi SH dulu ya, selalu terjadi liquidity grab dulu sebelum harga bergerak ya ke arah yang kita inginkan. Jadi kadang teman-teman ini nggak sabar dulu, terstop loss dulu, udah panik duluan, ternyata harga terdeviate dan dia return to origin atau terjadi RTO. Begitupun dalam keadaan yang bearish ya, dimana harga ini selalu membuat ya lower high dan juga membuat lower low ya, dimana di sini harga turun ya, kemudian testing ya the support ya as a resistance.
namun harga itu selalu diangkat dulu ya, seakan-akan dia breakout dan akan terjadi CHOCH atau change of character. Namun di sini yang terjadi ya justru terjadi suatu liquidity grab, di mana di sini ya buy side liquidity-nya diambil, BSL-nya diambil, kemudian harga return to origin dan kembali turun. Begitupun di sini ya, terjadi suatu penembusan ya di dalam area resistance ya, yang sebelumnya support yang dites, yang mengindikasikan harga ini seakan-akan kayak break ya dalam terjadi perubahan change of character di sini. Namun yang terjadi di sini justru ya liquidity gap atau stop hunt dan harga kembali turun ke bawah. Nah, ini adalah contoh ya dari Bitcoin H1 ya, di mana harga ya first ya move-nya itu adalah bearish, kemudian di sini mengalami dead cat bounce. Ya, area ini dites ya sebagai resistance, tapi harga seakan-akan break dulu ke atas ini. Namun ternyata dia tidak break ya, ternyata dia justru terjadi stop hunt. Dan kemudian harga return to origin dan kembali turun. Jadi udah paham ya konsep break of structure dan liquidity grab, yang mana most of the time ya, market itu tidak sesempurna buku-buku yang digambar di technical analysis. Bahwa kita harus menganalisa ya, terjadi suatu break of structure, dan juga ada kemungkinan terjadi suatu liquidity grab atau stop hunt sebelum harga bergerak ya ke arah yang diinginkan ya, atau return to origin. Oke, saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita sudah memasuki ya bagian ke-7 ya, modul Crypto Smart Money. Dimana di bagian ke-7 ini ya kita akan membahas ya konsep yang erat ya dengan market structure, yaitu adalah change of character ya, atau bisa juga ya ada yang menyebutnya change of character ya. Yang mana ini disingkat ya sebagai CHOCH. Jadi apa sih ya CHOCH? Jadi change of character atau pergantian karakter, yaitu adalah keadaan ya di mana market itu mengalami perubahan suatu order flow, yang mana pasti ya order flow ini menyebabkan ya perubahan tren atau pergerakan arah harga, yang mana awalnya ya ini market ya dari bullish menjadi bearish, atau market yang dari bearish menjadi bullish. Jadi kenapa kita harus memahami ya change of character? Jadi pertama, kita bisa mendeteksi ya perubahan harga. Kedua, kita tidak ya terjebak ya pada tren yang salah. Dan ketiga, kita bisa memaksimalkan ya potensi keuntungan. Gimana maksudnya mendeteksi perubahan harga? Jadi teman-teman bisa prepare ya ketika harga ini mau bergerak ya dari awalnya bullish ya menjadi bearish, atau awalnya bearish menjadi bullish. Karena ketika teman-teman bisa menganalisa ya, ini teman-teman pasti tidak terjebak ke tren yang salah. Takutnya nih ya, udah dari bullish ya transisi ke bearish, baru teman-teman mau long. Oke, apa yang terjadi teman-teman pasti memperoleh kerugian. Begitupun sebaliknya, ketika trennya ini mau berubah ya dari bearish ke bullish, tapi teman-teman mau short, ya di situ ya jangan dulu, karena teman-teman pasti ada resiko ya terlikuidasi atau berada di tren yang salah. Atau yang ketiga ya, teman-teman bisa memaksimalkan potensi keuntungan. Misalkan teman-teman long ya, kemudian harga ini menunjukkan potensi kalau dia mau berubah arah ya jadi bearish. Teman-teman bisa close posisi sebagian atau close posisi semua untuk securing profit. Yang mana teman-teman melihat potensi arahnya ini mau bergerak turun. Daripada teman-teman dapat profit lebih sedikit, ya mending ditrim dulu ya beberapa profitnya untuk direalisasikan. Atau sebaliknya, misalkan teman-teman short ya, harga turun, tapi ada potensi change of character, mana harga itu akan bergerak ya bullish ya, terjadi satu reversal. Jadi teman-teman harus siap-siap ya untuk ambil keuntungan ya posisi short itu sebelum harga itu malah bergerak naik, dan teman-teman akan kehilangan ya profit dari teman-teman melakukan short. CHOCH itu ada dua jenis ya, yaitu pertama adalah bearish ya CHOCH, kedua adalah bullish CHOCH. Jadi bearish ya CHOCH itu adalah merupakan perubahan tren pasar ya yang bergerak ya dari awalnya bullish ya menjadi bearish. Tapi kalau bullish CHOCH itu adalah pergerakan tren ya yang awalnya itu adalah tren itu bearish, itu dia kemudian menjadi bullish atau transisi ya, tren yang berubah dari yang awalnya turun ya menjadi naik. Nah, ini adalah ilustrasi ya, jadi bearish ya, CHOCH ya, di mana harga mengalami kenaikan. Oke, ini adalah low, higher low 1, higher low 2. Dan kemudian harga naik. Ketika dia sudah tidak berhasil ya,
mempertahankan higher low yang terakhir untuk kemudian harga naik kembali ke atas, ya ini kita bisa menyatakan ya kalau terjadi valid ya CHOCH, di mana higher low di sini ya tertembus ya dan harga mengalami retest sebelum akhirnya harga mengalami penurunan. Jadi retest dalam CHOCH ini adalah suatu potensi teman-teman untuk melakukan suatu short sell dalam bearish ya change of character. Ketika market ya berubah dari ya bullish menjadi bearish. Nah, ini adalah contoh ya bearish change of character ya dari chart ya daily-nya Bitcoin. Di mana di sini harga naik ya. Kemudian di sini membuat higher low, yang mana higher low-nya di sini harusnya dipertahankan. Namun apa yang terjadi di sini market justru menembus higher low-nya ya. Di sini valid terjadi ya suatu bearish change of character, di mana potensi short ya ini adalah ketika dia retest di sini sebelum teman-teman lihat ya harga ini turun ke bawah. Nah, di mana area invalidasi ketika teman-teman short? Jadi idealnya ya, invalidasi ketika teman-teman short itu adalah menggunakan swing high terakhir ini ya sebagai area invalidasi. Jadi ketika teman-teman lihat ya di sini higher low tidak berhasil terdefend, ya, di sini terjadi suatu change of character dan harga mengalami retest di sini, ini adalah potensi teman-teman untuk melakukan short. Di mana ya yang ideal ya, ini area invalidasinya di atas swing high ini. Namun teman-teman juga bisa ya memodifikasi sendiri area invalidasi, yang mana yang penting harus tetap ya risk to reward-nya itu minimal 1:2 ya untuk short term trade, dan mungkin lebih dari 1:3 ketika teman-teman mau swing trade. Kemudian kita akan menjelaskan ya di sini bullish change of character ya atau bullish CHOCH, di mana harga ini turun. Oke. Di sini terjadi ya suatu break ya lower high-nya di sini ya, dan kemudian dia malah breakout ya harga ini. Dan kemudian dia retest ya lower high ini, kemudian dia bergerak ya arahnya dari bearish ke bullish. Di mana di sini terjadi ya change of character atau bullish ya CHOCH. Dan kita lihat ya harga bergerak naik ke atas. Ini adalah contoh ya bullish ya change of character. Di mana harga turun ya. Kemudian di sini lower high-nya di sini ya ini tertembus, dan di sini area retest ya. Retest dari bullish CHOCH ini bisa kita jadikan area ya untuk melakukan suatu pembelian. Dan kita melihat ya nih harga ini malah naik ke atas. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh ya setup ketika teman-teman mau melakukan suatu long ya, dimana yang ideal itu harusnya swing low terakhir ya dijadikan suatu area stop loss. Tapi tetap ya teman-teman masih bisa memodifikasi, yang penting disesuaikan ya dengan resiko dan juga reward yang akan mungkin teman-teman peroleh. Ketika teman-teman memahami ya dari konsep change of character ya atau CHOCH, teman-teman juga bisa ya menggunakan indikator ya yang gratis ya di TradingView. Salah satunya ini adalah indikator Smart Money Concept dari LuxAlgo. Yang mana ketika teman-teman menggunakan free indikator ini ya, teman-teman bisa ya secara langsung dikasih ya di sini. Di mana ya change of karakternya ya, di mana break of structure-nya dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi ya Smart Money Concepts Indicators ya dari LuxAlgo. Ini free to use ya, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengidentifikasi ya EKH-nya ya, EKL-nya, CHOCH-nya ya, BOS-nya. Kemudian di sini ada strong high ya, weak high, yang mana bisa teman-teman jadikan suatu ya pertimbangan ya sebelum melakukan trading menggunakan Smart Money Concept. Tapi saya sering bilang ya, karena ini sifatnya algo ya, pasti juga nggak terlalu akurat ya, karena sering sekali mereka membaca noise ya dalam market ini sebagai suatu sinyal tertentu, padahal sebenarnya bukan. Sehingga kita harus tetap ya memahami kalau pikiran dan mata kita itu adalah indikator yang paling baik, karena kadang bot itu juga bisa salah. Jadi di sini udah paham ya konsep dari change of character atau CHOCH. Self vesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya bagian ke-8 dari Crypto Smart Money, di mana di sini kita akan membahas mengenai order block atau OP. Jadi pada dasarnya apa sih order block itu? Oke. Jadi order block itu merupakan suatu level ya, di mana para smart money ini memiliki kecenderungan ya untuk meletakkan order pembelian atau order penjualan. Jadi dengan kata lain ya, order block atau OB ini bisa dijadikan suatu area of value atau support dan resistance ketika teman-teman trading yang menggunakan smart money concept. Pada dasarnya order block atau OB itu ada dua jenis. Satu adalah bullish order block, kedua adalah bearish order block.
Jadi bullish order block itu tercipta ya ketika smart money ini melakukan suatu order pembelian. Ya, dimana ketika terjadi pembelian dalam jumlah yang sangat besar, ini terjadi suatu inefisiensi yang besar juga ya dalam harga. Begitu juga ketika tercipta bearish order block atau ketika smart money ini melakukan order penjualan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terjadi ya inefisiensi dalam harga ya dalam skala yang besar, atau istilahnya ada gap, istilahnya ada celah. Nah, jadi di sini teman-teman udah paham ya, keywordnya itu adalah inefisiensi atau ketidakefisienan dalam market. Oke, jadi ilustrasi bullish order block itu seperti ini. Ketika teman-teman melihat ya harga ini berkonsolidasi, kemudian di sini smart money ini melakukan suatu pembelian ya dalam skala yang besar. Kemudian apa yang terjadi? Harga ini nge-push naik ke atas, ya. Sehingga candle yang sangat besar ini bisa kita lihat ya sebagai suatu gap atau celah atau inefisiensi ya, yang mana order block ini ketika sudah terjadi suatu bullish order block, area ini bisa kita mark ya sebagai suatu bullish OB. Artinya apa? Artinya sudah ada smart money yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar di sini. Karena pada dasarnya kita ini para retail ya, ini kita hanya bisa menciptakan wick kecil ya di sini ya. Ini kita kan ya dalam tanda kutip ini kan ikan kecil ya. Ini adalah para whale ya, atau para paus yang bisa menggerakkan harga. Jadi kita ini hanya bisa menciptakan tik-tik kecil ya di sini. Namun ketika para smart money hadir ya, ini dia bid ya dengan volume yang sangat tinggi, harga naik, sehingga celah ya atau gap atau inefisiensi di sini terjadi. Sehingga kita bisa mark area ini ya sebagai suatu bullish order block. Sementara bearish order block, ya ini terjadi ya ketika harga ini berkonsolidasi ya dalam suatu area tertentu dan kemudian terjadi suatu order flow yang besar ke arah bawah atau terjadi penjualan yang besar. Sehingga gap di sini ya atau celah ini, candle yang besar ini bisa kita sebut sebagai suatu inefisiensi atau ketidakefisienan. Yang mana ketika teman-teman lihat ya, ketika terjadi suatu ketidakefisienan ya, ketika harga terdorong ke bawah ya dengan volume yang sangat tinggi, oke. Ini bisa kita jadikan ya area ini atau kita mark area ini sebagai suatu bearish order block atau bearish OB. Jarak ya atau gap itu tadi ya atau imbalances itu ya atau ketidakefisienan itu. Jadi ada beberapa istilah ya yang bisa kita ilustrasikan ya untuk membahas ya suatu perbedaan itu. Yaitu satu adalah gap, dua adalah ketidakefisienan atau ketiga inefisiensi, ketiga imbalances, keempat kita bisa sebut sebagai suatu fair value gap atau FVG. Oke, jadi FVG itu sama konsepnya dengan bullish ya, order block ya. Jadi bullish fair value gap itu sama dengan bullish OB. Oke, jadi selalu ada ruang di sini, ada ketidakefisienan ketika para smart money ini bidding ya dengan jumlah dan volume yang besar. Jadi selalu ada ruang di sini. Dan bearish fair value gap itu juga sama konsepnya ya dengan bearish order block, di mana selalu terjadi ruang ya atau celah atau ketidakefisienan ketika para smart money ini melakukan order penjualan yang besar. Teman-teman bisa mengetahui ya fair value gap atau FVG itu menggunakan ya indikator ya dari Lux Algo. Jadi teman-teman bisa cari ya dalam trading view dan type in fair value gap atau FVG. Dan ini bisa teman-teman menggunakan ya lagi-lagi Lux Algo. Ini adalah developer ya indikator menggunakan smart money yang paling baik ya saat ini, dan mereka banyak sekali ya yang free di sini. Teman-teman bisa manfaatkan ya fair value gap dari Lux Algo. Ini wujudnya seperti ini. Ini adalah indicators ya FVG dari Lux Algo. Di mana ini adalah bullish fair value gap indicators, di mana selalu terjadi suatu cluster volume di sini ya, atau suatu bullish ya fair value gap, di mana ketika smart money ya ini bidding ya dalam skala yang besar ya, dia pasti creating ya bullish order block, dia pasti creating bullish fair value gap, yang mana ini secara otomatis ini di spot yang menggunakan indikator Lux Algo. Jadi teman-teman nggak perlu sulit-sulit ya spotting ya mana ini FVG bullishnya ya, mana ini bearish FVG-nya, karena ini selalu ditunjukkan secara real ya, secara real time ya, menggunakan ya fair value gap indicators dari Lux Algo. Gimana sih cara menggunakan ya bullish fair value gap dari Lux Algo? Jadi pada dasarnya teman-teman bisa melakukan suatu pembelian atau long ketika harga ini sedang berada atau mendekati ya, atau di sini menghampiri ya bullish fair value gap-nya. Dimana ketika di sini ya harga ini bergerak ya chopping around ya, consolidating around ya bullish fair value gap, ini adalah potensi teman-teman melakukan suatu pembelian. Dimana ketika di sini lihat ya, ketika entry pembelian di sini ya, ini harga justru ya naik ke atas dan hit ya target profit. Jadi FVG
itu bisa kita jadikan suatu area pembelian ya atau penjualan. Dimana di sini ya ketika harga ini revisit fair value gap-nya, oke, di sini bisa kita jadikan ya suatu tempat untuk melakukan short. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ketika harga bergerak ya mendekati fair value gap-nya, ya ini harga turun ya. Mendekati fair value gap-nya harga turun. Mendekati fair value gap harga turun, oke. Mendekati fair value gap harga turun. Jadi, teman-teman bisa lakukan short ya ketika harga ini revisit ya atau mengunjungi kembali dari fair value gap-nya. Jadi konsepnya inefisiensi itu adalah celah ya yang ditinggalkan karena adanya big order dari smart money. Jadi ketika para bandar ya, ketika para whale ini mengeksekusi trade ya, order flow volume dalam jumlah yang sangat besar, itu sebenarnya terjadi inefisiensi karena tidak semua ini suka ya dengan trade yang besar ini. Karena pasti ada capital ya yang tidak masuk ya, capital yang tidak terorder ya, limit yang tidak terkena ya, sehingga mereka ini ya pada dasarnya kan selalu digerakkan atau digoyang oleh para smart money, sehingga selalu ya market itu mengunjungi ya atau kembali ke order blocknya, atau efisiensi itu selalu terjadi dengan cara apa? Dengan cara market ini selalu mengisi ya order block ya atau celah-celahnya. Oke. Ini contohnya dari chart ya, ini daily Bitcoin. Dimana ketika di sini terjadi suatu inefficient move, oke, kita bisa menyebutnya ya sebagai suatu bullish order block. Dimana kalau teman-teman lihat ya, harga ini selalu mengunjungi kembali ya bullish order blocknya. Begitupun ketika dia sudah terjadi breakout structure di sini, oke, dan di sini terjadi suatu inefficient moves lagi, harga naik ke atas ya, ini bisa kita katakan sebagai suatu bullish order block. Apa yang terjadi ketika harga naik ya, harga selalu turun lagi mengunjungi ya yang tidak efisien ini atau inefficient move di sini. Dimana harga turun di sini, oke, dan di sini ketika dia pump ya, dia naik lagi, apa yang terjadi? Dia selalu revisit lagi bullish order blocknya sebelum harga naik ke atas. Feeling inefficiency yaitu bisa kita jadikan suatu area ya untuk membuka posisi long ya. Teman-teman bisa lihat ya ketika area ini terrevisit lagi ya, bullish order blocknya terrevisit lagi, ini harga mengalami ya kenaikan ke atas, sehingga kita bisa menyatakan ya kalau pada dasarnya harga itu selalu mencari titik yang efisien atau inefisiensi itu selalu dikunjungi kembali. Nah, begitupun ya ketika kita berbicara mengenai bearish order block, ketika di sini spotted ya smart money ya, big sell order ya, harga turun, ya dia revisit lagi ya bearish order blocknya ya, karena dia selalu revisit lagi ya inefficient move-nya. Kemudian harga turun ya, kemudian harga di sini revisit lagi ya bearish ya order blocknya, kemudian harga juga kembali turun. Jadi order block ini adalah suatu area ya yang selalu di-respected ketika terjadi suatu penjualan atau sell off yang sangat besar. Ini adalah big sell off ya. Ini adalah big sell off, ini adalah big sell off, dan harga terdorong turun ketika dia revisit dari bearish order blocknya. Nah, jadi teman-teman bisa ya feeling ya inefisiensi, oke, sebagai suatu area untuk teman-teman melakukan short sell. Oke, teman-teman short sell di sini harga turun ya, teman-teman short sell di sini harga turun dan seterusnya. Jadi ketika harga itu revisit ya bearish order block, teman-teman entah menggunakan fair value gap ya atau menggunakan indikator ya untuk spotted order blocknya, itu adalah suatu area ya di mana teman-teman bisa place ya posisi short. Dan area invalidasinya mana ya? Area invalidasinya di atas ya swing high dari yang ada di sini ya, di atas dari bearish order blocknya. Jadi intinya seperti ini ya ilustrasinya dari bullish order block ya. Pasti terjadi suatu inefficient move ya. Harga naik ya. Smart money comes in ya. Volumes order flow naik. Harga dengan momentum yang sangat tinggi naik ya. Karena pada dasarnya harga itu selalu kembali yang mengisi order blocknya ini. Atau di sini inefficient move itu selalu direvisit lagi untuk kembali harga naik lagi. Jadi teman-teman bisa ya spotted ya di mana bullish order blocknya untuk dijadikan suatu area entry ketika teman-teman mau melakukan long atau pembelian. Sama juga di sini ya, ketika terjadi bearish order block ya, terjadi suatu inefficient move, harga turun ya dengan signifikan, dan kemudian harga selalu ya revisit ya bearish order blocknya ya untuk membuat ya atau menembus ya inefficient move ini menjadi suatu move yang efisien. Baru kemudian di sini harga kembali melanjutkan penurunannya. Di sini sudah paham ya teman-teman penerapan dari order block, self vesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita sudah memasuki ya bagian 9 dari modul Crypto Smart Money, di mana di sini kita akan membahas ya mengenai momentum.
Jadi apa sih momentum itu? Jadi pada dasarnya di dalam market ya, ketika harga ya, price action lagi tune in ya, market sedang bergerak ya, liquidity lagi jalan ya, market itu selalu memiliki momentum. Jadi momentum itu kaitannya dengan pace ya, dan juga ritme yang ada di market. Oke, jadi dua keywordsnya di sini adalah pace dan juga ritme ya, pace and rhythm. Momentum ya, dalam smart money itu terkait dengan kecepatan dan ritme. Kecepatan itu kaitannya dengan satuan waktu atau gerak harga ini ya cepat atau lambat. Jadi ketika kita ngomong kecepatan itu kaitannya dengan cepat atau lambat. Sementara ketika kita berbicara ya mengenai ritme, itu kaitannya apakah harga ini bergerak ya dalam fase akselerasi atau deselerasi. Jadi di sini ya ilustrasinya seperti ini. Ketika harga ya kita bicara dengan kecepatan itu adalah satuannya waktu ya, sehingga garis ya vertikalnya ini adalah harga ya, garis horizontalnya ini adalah waktu. Harga yang cepat ya gerakannya itu dia selalu lebih condong vertikal ke atas ya. Sementara dia yang lambat itu selalu bergerak secara horizontal. Karena di sini kita menghitungnya dengan satuan waktu ya teman-teman. Nah ini adalah contoh harga yang bergerak cepat ya. Dia tegak ke atas. Jadi semakin dia parabolik itu dia bergeraknya semakin lebih cepat. Karena it takes less time ya untuk bergerak dari titik A ke titik B. Tapi ketika di sini harga ini bergerak lambat, ilustrasinya seperti ini. Curve-nya atau kurvanya atau grafiknya itu semakin datar ya, semakin ke bawah, semakin horizontal. Karena apa? Karena untuk harga teleport ya dari titik A ke titik B itu takes more time ya, takes longer time, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ketika harga bergerak dengan cepat. Karena kita juga harus memperhatikan ya momentum ya, apakah ini harga ini bergerak cepat atau lambat. Karena kita ya dengan melihat momentum kita bisa membaca price action sebelum kita melakukan suatu pembelian ya atau penjualan. Selanjutnya kita berbicara mengenai ritme ya. Jadi ritme ini ada dua ya. Satuannya tetap ya harga dan waktu. Tapi di sini ya ini kurvanya ini ya ini lebih dalam bentuk curve. Karena di sini ritme harga ya itu ada dua. Yaitu ketika harga dalam fase akselerasi dan kedua ketika harga dalam fase deselerasi. Oke, jadi apa sih fase akselerasi? Jadi seperti ini. Ketika harga bergerak ya dalam fase akselerasi, itu tandanya harga sedang dalam fase suatu continuation yang bergerak ya dengan relatif cepat ya. Di mana harga tidak akan berubah ya dalam jangka pendek ya. It means harga selalu accelerating. Harga selalu naik ke atas ya dengan kurva yang parabolik seperti ini. Sementara kalau kita ngomongin harga yang deselerasi, ini harga ini sudah slowing down. Di mana harga sudah kehilangan momentum dan ada possibility ya harga ini akan turun ke bawah karena dia sudah tidak bisa ya akselerasi lagi ya, momentumnya justru deselerasi. Sehingga di sini kita bisa melihat ya deselerasi ini adalah potensi harga itu akan melakukan koreksi. Ini adalah contoh dari momentum harga yang sedang melakukan deselerasi. Gimana kita melihat momentum ya? Ketika kita melihat momentum itu kita bisa menggunakan dua hal. Satu, kita bisa melihat candlenya, dan kedua kita bisa melihat swing move-nya atau terkait dengan durasinya. Jadi candle ya, formasi ya dari candlestick itu bisa ya kita jadikan suatu alat ya untuk melihat ini kita ada di momentum mana. Sementara swing move ya atau durasinya atau lamanya ini juga bisa kita jadikan suatu alat untuk melihat ya kuat lemahnya suatu momentum tertentu dalam market. Nah ini contohnya candlestick yang mengalami akselerasi dan deselerasi. Jadi ketika harga bergerak ya, price action tune in ya, order flow coming in ya, volume bergerak dengan cepat, ini adalah membutuhkan waktu yang lebih rendah ya. Teman-teman lihat ya ini, ketika harga naik ya dengan durasi cepat ya, lihat ini volume candlenya sangat besar ya, order flow-nya ya tidak ada sisa ya di order book-nya ya, harga momentum tune in ya. Ini 4 candlestick ini, it means dalam satuan waktu itu durasinya hanya 1 hari. Sementara ya momen yang deselerasi ya, ini harga ini naik ya dengan rentang harga yang sama. Ini membutuhkan 4 hari. Karena teman-teman lihat juga ya candlestick-nya terlalu banyak wick ya, banyak rejection masih naik lagi. Ada rejection naik lagi, ini ya harga naik. Tapi kita bisa melihat suatu momen deselerasi atau momen perlambatan atau momen keraguan. Karena kalau kita lihat dari perspektif order flow yang kita akan bahas ya, ketika terjadi banyak sekali wick di sini, ini banyak sekali unfinished option ya atau unfinished business ya. Sebenarnya selalu banyak ya rejection atau para penjual ya yang mulai masuk ya ke dalam market ya, sehingga it takes more times buat dia bergerak ya daripada ketika dia dalam momen akselerasi. Dalam downtrend pun juga sama ya, durasi cepat ini bisa dalam 4 candlestick ini 1 hari. Ketika price action lagi tune in ya, order flow lagi jalan ya,
likuiditas turun ke bawah, 4 candlestick ini, it means only one day ya, atau ini hanya 1 hari. Tapi ketika teman-teman ya lihat momen deselerasi ini bisa 4 hari ya, takes more candles ya. Dan ini durasinya turunnya lambat ya, banyak wick. Ini menunjukkan suatu deselerasi atau keraguan. Yang mana ketika kita melihat ya formasi candlestick seperti ini ya, banyak sekali wick ya, banyak sekali rejection, it takes more days ya untuk gerak. Ini kita harus memahami kalau reversal ya itu atau pembalikan harga itu mungkin terjadi. Dimana di sini kita melihat ya ini formasi yang candle yang bisa naik ke atas sebenarnya. Atau terjadi reversal dari bullish ya. Atau mungkin terjadi reversal ya dari bearish menjadi bullish. Nah, jadi akselerasi dalam tren itu menunjukkan ya kalau di sini dia itu trennya kuat, momentumnya kuat. Dia akan terus naik. Sementara di sini ya kita ilustrasikan sebagai curve ya. Harga yang bullish ya, seperti gambar yang di kiri ya. Dia akselerasi dalam momentum yang kuat, dalam suatu parabolic curve. Move seperti parabolic curve. Begitu juga ketika dia dalam downtrend. Dia juga turun dalam momentum yang kuat, seperti turun yang parabolik juga. Jadi deselerasi ya, itu menunjukkan suatu potensi reversal. Baik dalam bullish ya, atau bearish trend. Ketika kita melihat di sini, harga ya mengalami kenaikan ya, kemudian dia mengalami change of character ya, kemudian dia turun. Terjadi deselerasi, kemudian harga turun. Begitupun juga di sini ya, terjadi deselerasi ya dari harga turun menjadi naik. Karena di sini terjadi change of character. Nah, jadi di sini sudah paham ya teman-teman momentum dalam market dan gimana teman-teman mengambil pelajaran ya dari ketika teman-teman melihat suatu momentum di market. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita sudah masuk ya bagian 10 ya mengenai Crypto Smart Money. Dimana di sini ya kita akan membahas ya gimana sih saya menerapkan ya ilmu yang sudah saya miliki ya. Saya kan udah baca misalkan CTG ya, saya sudah baca CFG ya. Terus kemudian gimana sih saya yang sudah punya ilmu price action ini untuk saya terapkan atau saya kombinasikan dengan Smart Money konsep. Gimana cara menyelaraskan Smart Money? Karena kan selalu timbul pertanyaan ya, saya kan udah punya ya ilmu trading price action ya, yang diajarkan ya dengan protokol dari Akademi Kripto. Lalu apakah saya harus switching ya 100% ke Smart Money, atau justru saya harus menggabungkan ya trading system yang saya miliki dengan Smart Money konsep yang ada ini. Jadi teman-teman bisa ya mengkombinasikan ya atau memadukan ya Smart Money konsep dengan teman-teman punya trading system. Karena ketika teman-teman punya banyak sekali ya, saya bilang di sini adalah trading system ya atau trading style yang teman-teman kombinasikan untuk teman-teman punya trading style teman-teman sendiri itu jauh lebih bagus. Sama aja ketika teman-teman ini adalah seorang atlet MMA ya. Jadi atlet MMA yang menguasai boxing ya, menguasai jujutsu ya, menguasai karate di saat yang bersamaan itu jauh lebih memiliki advantage daripada dia yang mungkin hanya fokusnya hanya di boxing. Jadi ketika dia mungkin lagi main ground itu dia kalah. Tapi kalau dia juga bisa jujutsu ya, dia main ground juga kemungkinan menang. Tapi kalau dia juga pinter boxing ya, ketika dia lagi main di atas, dia juga memiliki kemungkinan menang yang lebih besar. Jadi tidak ada yang mengkotak-kotakan saya harus pakai ini, saya harus pakai itu. Selalu kita menyarankan untuk mengkombinasikan dan menggabungkan berbagai teknik yang ada untuk teman-teman punya trading system dan trading style yang sesuai dengan gaya dan profil resiko dari teman-teman sendiri. Jadi nggak ada teori yang absolut, ya. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan, sehingga di sini kita hanya membatasi resiko ketika kita mengambil peluang trading. Oke, jadi apa yang harus kita fokuskan di sini? Satu, selalu fokus pada struktur market ya. Selalu disebutkan ya, trend is king ya, even on Smart Money concept. Karena market structure itu adalah salah satu fokus, salah satu elemen, salah satu key point yang harus digunakan ya ketika teman-teman menerapkan ya Smart Money concept ini. Jadi di sini ya, teman-teman contohnya ini adalah bullish H1 di Bitcoin. Jadi teman-teman harus coding the market dulu ya, lihat strukturnya ya, mana lower point-nya ya, mana higher low-nya ya, mana higher low keduanya ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya ketika terjadi break of structure-nya di mana ya, di mana posisi long yang ideal ya, di mana risk to reward yang paling make sense ketika teman-teman mau long. Jadi selalu perhatikan market structure ya, ketika teman-teman sedang ya trading menggunakan Smart Money konsep. Ini pun sama ya, very structure di Bitcoin ya, teman-teman bisa coding marketnya dulu ya, mungkin gambar trend lainnya juga ya, baru teman-teman juga bisa analisa ya, di mana terjadi stop hunt ya, di mana terjadi break
market structure-nya, baru bisa teman-teman tambah confluence yang lebih ya sebelum teman-teman mungkin melakukan aksi penjualan ya atau short sell. Selanjutnya teman-teman berfokus ya pada liquidity gap. Jadi ingat ya, di sini smart money itu kan selalu memberikan ya kejutan ya kepada para retail. Jadi intinya dia selalu menjebak para retail. Jadi teman-teman fokus ya misalkan di liquidity gap yang terjadi di time frame yang besar ya, seperti daily atau weekly. Contohnya seperti ini ya. Ini kan teman-teman gambar trend line-nya ya, ada stop hunt ya, ada stop hunt, oke. Kemudian terjadi ini ada bullish order block di sini. Baru terjadi dia break of structure atau break market structure ya. Baru teman-teman juga bisa menganalisa di sini di mana yang ideal melakukan transaksi pembelian ya atau long. Jadi di sini ya ketika dia revisit dari bullish order block setelah dia failed ya market structure yang di break ya, atau ketika dia setelah failed ya break market structure. Ini juga ya ketika terjadi change of character ya, di mana muncul order block setelah terjadi change of character, di mana bearish order block ya dalam bigger time frame yang ini adalah weekly, bisa teman-teman jadikan ya suatu pertimbangan untuk melakukan short sell atau penjualannya. Ketika harga terjadi stop hunt ya dari previous swing high ya, yang mana juga bekerja ya sebagai suatu buy side liquidity, di mana di sini dia trap ya para early shorter, oke. Kemudian dia juga membunuh di sini ya para breakout longer sebelum harga turun ke bawah. Jadi selalu perhatikan ya berbagai kemungkinan dengan mengkombinasikan ya ilmu price action yang telah kami ajarkan. Dan ketiga ya, teman-teman harus memahami ya liquidity pattern is just a myth ya. Karena pada dasarnya hampir 80% ya liquidity pattern dalam smart money konsep itu sangat sulit terjadi ya. Sehingga teman-teman harus berfokus aja kepada stop hunt dan juga break of structure ketika udah terjadi. Karena liquidity pattern ya most of the time itu juga nggak happens ya, 80% probabilitasnya itu tidak terjadi. Sehingga ya ini ada berbagai contoh ya dari misalkan CSOCH ya with return to origin ya dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman berubah perspektifnya, ketika teman-teman short ketika sudah terjadi stop hunt dan juga break market of structure di sini short dengan area invalidasi di atas swing high sini, apa yang terjadi? Sama-sama untung. Ya, jadi jangan obses ya mencari entry yang paling baik, jangan obses ya mencari liquidity pattern yang mana ini yang mana, karena itu akan membuat teman-teman lebih bingung lagi. Karena trading ini ya keep it ya simple stupid. Dimana ketika sudah terjadi stop hunt, break market structure long, stop hunt ya break market structure short. Biarkan market ya ini bekerja dengan sendirinya. Jangan fokus terlalu berlebihan ya pada liquidity pattern. Selanjutnya teman-teman bisa memfokuskan ya pada break of structure sekali lagi pada high time frame atau HTF. Yang mana ketika kita berpedoman ya pada higher time frame, kita akan memperoleh ya more profitable trades. Di mana trades-trades yang besar itu selalu terjadi ya dalam time frame yang lebih besar. Karena dia memiliki confluence, memiliki tingkat validasi yang lebih tinggi daripada lower time frame yang mana kita banyak sekali melihat noise dalam lower time frame. Ini adalah contoh ya break market structure. Ketika di sini teman-teman gambar ya traditional support and resistance, di sini selalu terjadi spotted ya stop hunt atau liquidity grab ya. Ketika dia selalu retest ya di break of market structure-nya. Jadi break of market structure dan order block, bullish order block ini ada perfect ya combo di sini ya. Di mana market itu teorinya selalu revisit lagi dari area sebelumnya atau area resistance jadi support. Nah, kalau istilahnya dengan smart money, area itu selalu mencari efisiensinya atau memperbaiki inefisiensi yang pernah dia buat. Begitu juga di sini ketika market turun ya, di sini turun ya, terjadi liquidity grab dulu baru turun ya, kemudian terjadi lagi ya di sini ya, sama konsepnya ya. Selalu perhatikan ya break of market structure atau break market structure. Jadi smart money itu pada dasarnya bukan pendekatan yang bebas kalah ya atau 100% pasti menang, tapi ketika teman-teman komunikasikan ya dengan pendekatan lain, teman-teman akan memperoleh keberhasilan trading yang tinggi. Jadi selalu backtest ya dan selalu tetapkan ya risk dan money management yang oke sebelum teman-teman trading dengan real money. Ini sudah paham penerapan dari smart money concept, self investing dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.